CNBC Indonesia menggelar CNBC Indonesia Awards 2021. Acara ini digelar untuk memberikan apresiasi bagi sejumlah pemimpin dan tokoh inspiratif di tanah air atas dedikasi dan perubahan yang mereka lakukan bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik. CNBC Awards tahun ini mengusung tema Kebangkitan Ekonomi Indonesia 2022 untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat guna tetap optimis dan bangkit setelah dilanda pandemi COVID-19. Pemimpin redaksi CNBC Indonesia Wahyu Daniel menjelaskan CNBC Awards digelar tidak hanya untuk memberikan apresiasi dan penghargaan semata, namun juga untuk memberikan motivasi agar seluruh pemimpin bekerja lebih baik demi mencapai kebangkitan ekonomi di tahun 2022 mendatang. Selain itu, event ini juga digelar untuk merangkul seluruh pemimpin dan jajaran direksi dari berbagai sektor korporasi untuk sama-sama membangun ekonomi tanah air demi Indonesia yang lebih maju. Tujuannya adalah kita ingin memberikan apresiasi atau penghargaan sebesar-besarnya kepada perusahaan-perusahaan atau korporasi di Indonesia yang memang mencatatkan kinerja-kinerja terbaik. Kemudian kita juga ada The Best Minister. The Best Minister ini merupakan menteri terbaik yang menurut CNBC Indonesia itu memiliki kinerja baik dalam 1 tahun terakhir ini. Kami berharap dengan adanya CNBC Indonesia Award ke depan akan memicu para korporasi atau CEO untuk bekerja lebih baik, membangun ekonomi Indonesia seperti tema kita pada malam ini, yaitu Kebangkitan Ekonomi Indonesia 2022. Dalam malam penganugerahan CNBC Awards 2021, Founder and Chairman Citicorp Chairul Tanjung juga mengajak para pemimpin dan jajaran direksi di seluruh perusahaan di Indonesia untuk bersatu menyongsong kebangkitan ekonomi di tahun 2022 mendatang. Meski pandemi telah membuat ekonomi terpuruk, namun di tahun 2022, ekonomi nasional diharapkan mulai bangkit dan semakin tumbuh. Kita berharap pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk bisa bersatu padu untuk bagaimana mencegah jangan sampai kita mendapatkan gelombang ketiga tersebut. Nah, oleh karenanya, kalau kita mampu melewati tahun baru ini dengan baik, melewati lebaran tahun depan dengan baik, insya Allah, maka kebangkitan ekonomi kita di tahun 2022 akan terwujud. Tentu kita berharap kebersatuan kita dapat membuat bangsa kita menjadi lebih baik lagi. Di malam penganugerahan, Founder and Chairman Citicorp Chairul Tanjung dengan bangga menganugerahkan Lifetime Achievement Award kepada Megawati Soekarnoputri dalam ajang CNBC Indonesia Awards 2021. Penghargaan ini diberikan atas berbagai capaian dan warisan positif dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Megawati, Indonesia mencetak penerimaan pajak surplus di tengah ekonomi yang masih tertatih. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani, mewakili Megawati menerima penghargaan kategori Lifetime Achievement Award, mengingatkan kembali peran besar sang ibu yang juga Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, dalam mengawal perekonomian Indonesia selepas krisis moneter di tahun 1997 dan juga di tahun 1998. Fakta bahwa Ibu Mega saat menjadi presiden sudah berhasil menyelamatkan ekonomi Indonesia dalam waktu yang singkat. 3 tahun, alhamdulillah Ibu Mega berhasil memangkas inflasi kita. Dan dalam waktu yang singkat juga, Ibu Mega berhasil menekan angka kemiskinan, meskipun Indonesia saat itu masih dalam kondisi berat setelah adanya krisis moneter. Bahkan Ibu Mega berhasil mendorong sehingga penerimaan pajak kita bisa surplus di saat ekonomi Indonesia masih berat. Dalam kesempatan yang sama, Chairul Tanjung juga menyerahkan penghargaan kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, sebagai The Best Minister. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi dan kemampuan Luhut dalam membawa Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 serta membuat perekonomian Indonesia mampu bertahan melawan terpaan pandemi. Sebagai peraih penghargaan The Best Minister, Luhut menyebutkan bahwa untuk membangun perekonomian, teamwork menjadi salah satu hal yang sangat penting, di mana semua stakeholders harus bersatu untuk menjadikan ekonomi bangsa Indonesia terus tumbuh di masa depan. Saya hanya ingin menyampaikan, ayo kalau kita mau bangun negeri ini,
kita bangunlah bekerja dengan timur. Jangan pernah berpikir karena kita bisa selesaikan. Tidak. Saya bisa pastikan itu dengan pengalaman saya. Yang ada ini bahwa pemimpin tanpa mampu membangun timur itu tidak akan pernah menjadi pemimpin yang paripurna. Tadi Pak Hairul Tanjung nanyakan saya mengenai ekonomi. Memang kita tahun ini sangat beruntung karena saya pikir dalam pandemi pun investasi yang masuk kita sangat besar. Tahun ini misalnya nanti tanggal 21 bulan Desember ini Presiden akan groundbreaking untuk satu investasi yang total jumlahnya 132 miliar dolar untuk 8 tahun ke depan. Dan itu kita mulai dengan satu proyek pertama nanti oleh Presiden pada tanggal 21 Desember nanti di Kalimantan Utara.